Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia. Salam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tujuan pernikahan menurut pandangan Islam. Pernikahan merupakan ibadah yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dan sakral dalam Islam. Sebuah kebahagiaan akan diperoleh kedua insan melalui ikatan pernikahan. Kebahagiaan dunia dan akhirat dalam mengarungi rumah tangga penuh dengan kedamaian, ketentraman, dan melayani dengan penuh kebahagiaan antara sesama, baik suami maupun istri. Memberikan ketulusan cinta, melayani dengan penuh kasih sayang, dan saling ingin memberikan kebahagiaan, saling mendoakan, saling berbagi kebaikan. Maka terciptalah kehidupan yang harmonis. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku, maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ialah menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang pada demikian itu terdapat tanda-tanda untuk kaum yang berpikir. Kemudian terasa lebih indah jika mengarungi rumah tangga dengan penuh kebahagiaan bersama sang kekasih hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa menikah maka ia telah menyempurnakan separuh ibadah dan agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memelihara sebagian sisanya. Dalam Al-Quran, Allah menganjurkan pernikahan antara pria dan wanita, dan yang belum menikah diwajibkan untuk memelihara kesuciannya. Apabila telah menikah, maka hal ini akan menundukkan pandangan dan membentengi dirinya dari perbuatan perzinahan. Pernikahan pun memberikan manfaat, perasaan tenang, tentram, damai, dan terciptanya kehidupan yang harmonis, mawaddah dan warahmah. Allah memerintahkan untuk memudahkan pernikahan, karena menikah itu adalah satu cara untuk melanggengkan keturunan manusia, merupakan kebaikan bagi mukmin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, antara lain adalah perzinahan yang dapat menurunkan martabatnya sebagai manusia. Setelah terjadinya ijab kabul, maka Allah melimpahkan rahmat, hidayat, dan rezeki baik untuk istri maupun untuk suami dan anak-anaknya. Allah melimpahkan rezeki untuk memenuhi kehidupan hambanya. Kemudian terjadilah pertambahan keturunan melalui kehamilan dan melahirkan anak-anak yang solehah, yang tentunya diharapkan
takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik anaknya dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk masa depan anaknya. Islam sebagai petunjuk kehidupan juga membimbing umatnya untuk tetap melampiaskan syahwat dengan cara yang baik dan sehat, yakni melalui pernikahan. Bercumbu dengan istri tentu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berhubungan intim antara kalian adalah sedekah. Kemudian para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami mendatangi istri kami dengan syahwat malah mendatangkan pahala? Rasulullah pun menjawab, bukankah kalian ketika bersetubuh dengan wanita yang haram kalian mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika kalian bersetubuh dengan wanita yang halal, maka kalian mendapatkan pahala. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian Rasulullah pun bersabda, nikahlah dengan wanita yang penyayang dan yang subur, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Tentu saja diharapkan menciptakan generasi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan pun mampu menciptakan insan yang takwa yang akan memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan mempunyai potensi pasangan itu merasa bernaung di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah juga dapat menciptakan generasi-generasi, menambahkan keturunan-keturunan yang diharapkan yang soleh dan soleha. Pernikahan mampu meningkatkan cita, rasa, dan kasih sayang terhadap pasangan. Bersama pasangan memperjuangkan nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat dalam kehidupannya. Dalam surat Al-Furqan ayat 47, manusia pun berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama, yang artinya, dan orang-orang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami sebagai imam orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita untuk berhati-hati dalam berbuat dan bertindak, terutama terhadap perzinahan maupun pelacuran ataupun hal-hal yang amoral. Wala taqrabu zina, Allah melarang berbuat zina dan melarang menghindari kita untuk selalu tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan kemudaratan. Menikah juga membuat Muslim itu mempunyai derajat yang tinggi. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai para pemuda, jika kalian mampu, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu adalah menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa itu merupakan tameng baginya. Dan tentu saja tujuan pernikahan bukan itu saja, tetapi membuka kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih banyak, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi pernikahan itu merupakan jalannya melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menguatkan ibadah sebagai benteng yang kokoh akhlak manusia, menyempurnakan agama, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga kehormatan diri dan mendapatkan keturunan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menyenangkan hati dan membangun generasi yang beriman. Kemudian menjadikan pasangan tentu saja pasangan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh ketenangan batin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.